Oh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bang Bobi. Pastinya di video kali ini kita akan memberikan sebuah pembahasan, yaitu apa perbedaan dari copyright claim ID dan copyright strike. Nah, mungkin bagi kalian yang belum paham mengenai apa itu copyright claim ID dan copyright strike, langsung saja simak video berikut ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya di sini akan bercerita sedikit kenapa saya membuatkan video tentang copyright ini. Nah, yang pertama adalah gara-gara teman saya ada yang mengajukan pertanyaan kepada saya, kenapa channel YouTube saya ini terkena copyright claim ID. Kalian bisa lihat gambar di samping layar ini. Ini adalah email dari Mas Fajar, yaitu bahwa email di sini berisi tentang terkenanya copyright claim content ID. Nah, jadi di dalam video ini ada yang terkena copyright claim ID. Nah, nanti saya di sini akan menjelaskan apa itu copyright claim ID dan copyright strike, dan jika terkena copyright claim ID atau copyright strike ini apa yang terjadi, dan bagaimana ciri-ciri dari channel YouTube atau video yang terkena copyright claim ID atau strike ini. Oke, nanti kita akan langsung saja bahas satu persatu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu apa arti dari copyright claim ID. Nah, oke teman-teman, sebenarnya apa sih pengertian dari copyright claim ID ini? Nah, copyright claim ID ini adalah copyright yang berlaku apabila kalian mengupload sebuah video ke YouTube. Nah, di dalam video yang kalian upload tersebut mengandung unsur hak cipta milik orang lain. Contohnya teman-teman, seperti musik, video, lagu, dan yang lain sebagainya yang mengandung unsur copyright. Jadi bisa terkena ya teman-teman, lagu, video, dan yang lain sebagainya itu bisa terkena copyright claim ID ini. Nah, copyright claim ini akan otomatis mendeteksi apabila dalam video kalian itu mengandung unsur copyright, teman-teman. Nah, bagaimana sih YouTube bisa mengetahui apabila video kita itu mempunyai copyright? Nah, jadi mereka itu sudah mempunyai sistem yang bernama yaitu algoritma YouTube. Jadi mereka bisa melacak atau mendeteksi bahwa setiap video yang kalian upload itu mengandung unsur copyright ataupun tidak. Jadi mereka sudah mempunyai sistem yang bernama algoritma YouTube. Nah, jika video kalian itu memang ada unsur copyrightnya, maka nanti kalian akan terkena copyright claim ID. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, biasanya pada saat kalian terkena copyright itu nanti akan ada pemberitahuan melalui email bahwa video kalian itu akan terkena copyright, teman-teman. Jadi seperti yang tadi, yang seperti Mas Fajar itu, nah itu adalah bukti email dari YouTube bahwa channel YouTube-nya atau videonya itu terkena copyright. Nah, nanti di situ bisa dicek, mungkin juga bisa karena musiknya, mungkin juga bisa karena videonya atau yang lain sebagainya. Yang jelas di dalam video tersebut itu mengandung unsur copyright, teman-teman. Oke, mungkin ada beberapa syarat yang berlaku apabila video kalian itu memang terkena copyright. Jadi yang syarat pertama adalah dari pemilik hak cipta itu bisa memblok video YouTube kalian. Jadi sewaktu-waktu video kalian itu akan bisa diblok oleh si pemilik hak cipta apabila sampai ketahuan, teman-teman. Itu adalah syarat yang berlaku pertama. Nah, syarat yang berlaku kedua apabila channel YouTube kalian terkena copyright itu adalah pembagian hasil. Nah, mungkin pembagian hasil ini bisa dilakukan jika channel YouTube kalian itu memang sudah monetize atau monetisasi. Jadi pada saat kalian menghasilkan iklan di YouTube, maka hasil yang harusnya 100% untuk kalian itu bisa dibagi dua oleh si pemilik tersebut. Jadi mungkin saja 50%-an, ataupun juga misalkan si pemilik 70%, kalian 30%, itu bisa diatur oleh si pemiliknya apabila si pemiliknya tersebut mau berbagi penghasilan. Nah, syarat yang berlaku ketiga adalah apabila channel YouTube kalian terkena copyright adalah yaitu si pemilik hak cipta berhak mendapatkan 100% dari penghasilan YouTube kalian. Nah, jika sudah begini, maka channel YouTube kalian yang seharusnya menghasilkan uang itu tidak akan menghasilkan uang, teman-teman. Jadi mungkin kalian hanya mendapatkan subscriber saja dan view. Mungkin itu yang akan dapat, untuk penghasilan tidak. Itu jika si pemilik hak cipta tersebut memang ingin 100% penghasilannya untuk mereka saja. Jadi tidak dibagi rata ya teman-teman. Oke, mungkin itu adalah tadi sekilas penjelasan saya mengenai copyright claim ID. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke claim copyright strike. Nah, mungkin yang kalian harus ketahui tentang copyright strike ini adalah yang pertama, yaitu copyright strike ini akan berlaku apabila si pemilik dari video tersebut atau konten tersebut melaporkan langsung
tentang kontennya apabila konten tersebut sudah disalahgunakan oleh orang lain atau istilahnya diambil oleh orang lain. Dan apabila dari pihak YouTube menerima laporan dari si pemilik hak cipta tersebut, biasanya YouTube akan langsung menghapus video kalian, atau misalkan istilah lainnya adalah take down. Jadi video kalian yang sudah kalian ambil dari si pemilik hak cipta tersebut bisa langsung saja dihapus. Nah, pastinya juga kalian langsung mendapatkan email bahwa yang isinya channel YouTube tersebut akan terkena takedown atau penghapusan video, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian perlu ingat ya teman-teman, bahwa copyright strike ini akan sering terjadi kalau kalian sering terkena copyright claim ID. Jadi misalkan kalian sudah sering terkena copyright claim ID, maka kalian sudah siap-siap saja bahwa suatu saat kalian nanti akan juga terkena copyright strike. Jadi kalian harus hati-hati dengan yang namanya copyright claim ID ini, karena sangat menentukan bahwa kalian juga bisa mendapatkan copyright strike. Nah, untuk pelanggarannya tidak main-main ya teman-teman. Untuk copyright strike ini kalian bisa saja channel YouTube kalian itu dihapus langsung ataupun di take down oleh pihak YouTube. Jadi jika sudah begitu, maka kalian tidak bisa lagi menggunakan akun YouTube yang pertama. Jadi kalian harus membuat akun baru, email baru, dan yang paling penting adalah kalian membuat device baru atau di handphone baru. Karena jika sudah kalian terkena copyright strike, maka IP ID handphone kalian itu sudah terdeteksi atau sudah di-banned langsung oleh pihak YouTube. Makanya kenapa kalian harus membuat di handphone yang baru ataupun juga email yang baru. Jangan sampai membuat email yang sama dan handphone yang sama, maka nanti itu hasilnya sama saja, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kalian sudah paham mengenai apa itu dari copyright claim ID dan copyright strike ya teman-teman. Oke, sekarang di sini saya memberikan beberapa pertanyaan dan jawaban yang mungkin kalian harus ketahui, yaitu satu adalah kenapa copyright itu bisa terjadi, teman-teman. Nanti itu adalah pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua adalah apa yang terjadi jika channel YouTube kita terkena copyright strike maupun claim ID. Nah, yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dari video yang kena copyright, teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa copyright ini bisa terjadi? Ya, mungkin kalian sudah mengetahui pembahasan yang sebelumnya, namun ini adalah pembahasan lebih rincinya, teman-teman. Jadi copyright strike atau copyright claim ID ini bisa terjadi apabila di dalam video kalian itu mengandung unsur copyright atau hak cipta orang lain. Misalkan kalian mendownload musik atau memberikan background musik pada video kalian yang bercopyright, teman-teman. Jadi misalkan sebut saja lagu milik orang lain, kalian jadi background di YouTube. Nah, itu sudah melanggar copyright claim ID. Jadi kalian perlu perhatikan bahwa pada saat kalian mengambil video background di YouTube, maka kalian gunakanlah musik yang tidak bercopyright. Kalian bisa langsung saja lihat video saya yang sebelumnya. Di situ saya sudah memberikan sebuah penjelasan bagaimana cara untuk mendapatkan video yang tidak bercopyright, teman-teman, alias non copyright. Jadi kalian bisa lihat di situ. Oke, yang kedua adalah apa yang terjadi jika kita terkena copyright strike maupun copyright claim ID. Ya, oke, ini sudah masuk dalam pembahasan yang tadi ya teman-teman sebenarnya. Yang pertama adalah jika kalian terkena copyright claim ID, yang pertama adalah video kalian itu berhak dihapus ataupun juga video kalian itu berhak diblok oleh si pemilik dari hak cipta tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembagian hasil. Jadi si pihak hak cipta ini bisa menentukan pembagian hasil dari penghasilan kalian di YouTube itu. Misalkan dari pemilik hak cipta ini ingin membagi 50%. Nah, nanti maka kalian tinggal bagi saja hasil tersebut yang sudah diperoleh dari hasil YouTube ini. Dan bisa juga dari si pihak hak cipta ini mengambil 100% dari penghasilan kalian. Oke teman-teman, ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana ciri-ciri video yang terkena copyright. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menemukan ciri-ciri yang menarik jika channel YouTube kita itu terkena copyright. Nah, yang pertama yaitu adalah tombol download, teman-teman. Kalian bisa lihat di samping layar ini. Nah, ini adalah channel YouTube teman saya yang terkena copyright, teman-teman. Jadi dia menggunakan intro yang musiknya copyright, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya jika video kalian itu terkena copyright, maka tombol download ini tidak bisa, teman-teman, tidak bisa di-download, teman-teman. Kalian bisa lihat saja di channel YouTube lainnya,
perbedaan antara tombol download tersebut bisa di-download ataupun tidak. Nah, jika channel YouTube tersebut tidak bisa di-download videonya, maka sudah dipastikan video tersebut terkena copyright, teman-teman. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa channel YouTube kita itu terkena copyright. Oke, teman-teman, mungkin kalian sudah paham mengenai apa itu dari copyright claim ID dan copyright strike. Mungkin dengan begini kalian harus lebih berhati-hati lagi dengan yang namanya copyright, teman-teman. Jadi tidak bisa dianggap remeh bagi kalian YouTuber pemula yang masih belum mengetahui tentang copyright ini. Jadi mungkin saya harap dengan adanya video ini kalian lebih paham dan lebih berhati-hati lagi dalam membuat konten dan juga pemilihan lagu di YouTube ya, teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai segini saja. Bagi kalian yang suka dengan video ini, langsung saja klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya juga. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat lagi, teman-teman. Oke, kita akan bertemu lagi di next video, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.